Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai simulasi logik, instruksi, dan pengalamatan CPU. Dengan saya sendiri Angel Marburbangun dengan NIM 6720212242 dan teman Saya Aprilia dengan NIM 67 2021 241. Pada pendahuluan ini, kami akan menjelaskan yang pertama definisi dari CPU, ALU, dan register. Yang kedua penjelasan dari set instruksi dan set pengalamatan. Dan yang ketiga contoh dari set instruksi dan set pengalamatan. Di sini kami akan menjelaskan definisi dari CPU, ALU, dan register. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi pemrosesan data. Beberapa komponen utama dari CPU yaitu Control Unit atau CU, ALU atau Arithmetic Logic Unit, dan register. Yang kedua ada ALU. ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah salah satu bagian dari unit pemrosesan pusat atau CPU. Fungsi dari ALU sendiri adalah untuk melakukan operasi aritmatika atau matematika dan logika pada data yang diterima dari register atau memori. Fungsi-fungsi yang didefinisikan adalah add, sub, and, or, XOR, dan lain-lain. Yang ketiga ada register. Register komputer adalah memori kecil yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses atau instruksi program yang sedang dieksekusi oleh CPU. Beberapa jenis dari register yaitu program counter atau PC, instruction register atau IR, akumulator atau AC, stack pointer atau SP, index register, memory buffer register atau MBR, memory address register atau MAR, input atau output register, dan status register. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti di mana asal operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Representasi instruksi opcode dipresentasikan dengan singkatan yang disebut memori. Contohnya, yang pertama itu ada add atau menambahkan, subtract pengurangan, MPY multiply perkalian, divide atau pembagian, load memuat data-data dari memori, dan store simpan data ke memori. Set instruksi mempunyai 4 alamat yang perlu di dalam sebuah instruksi. Yang pertama itu ada 3 alamat. 3 alamat mengacu pada set instruksi dalam pemrograman komputer yang melibatkan 3 alamat memori yang berbeda. Biasanya digunakan dalam operasi seperti instruksi yang memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi lain dengan menggunakan alamat sumber. Yang kedua ada 2 alamat. 2 alamat biasanya dapat digunakan dalam operasi transfer data antara 2 lokasi memori atau dalam operasi aritmatika yang melibatkan 2 operan yang disimpan di lokasi memori yang berbeda. Yang ketiga ada 1 alamat. 1 alamat biasa operasi ini dilakukan pada data yang tersimpan di lokasi memori tertentu yang ditentukan oleh alamat tersebut. Yang terakhir ada 0 alamat, di mana merujuk pada set instruksi komputer yang menggunakan alamat memori 0 atau alamat absolut dalam pemrosesan. Biasanya digunakan dalam arsitektur komputer tertentu di mana alamat 0 adalah alamat awal dari memori utama. Ya, selanjutnya itu ada set pengelamatan, di mana set pengelamatan ini itu adalah cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat, di mana operan itu akan diambil. Nah, di dalam set pengelamatan ini juga diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya set instruksi ini itu terdiri dari operan dan alamat. Kemudian ada metode pengelamatan. Di sini ada tiga metode pengelamatan. Yang pertama itu adalah direct addressing, di mana direct addressing ini itu hanya memerlukan satu referensi memori sebagai operannya, yang artinya operan atau data yang akan diolah diletakkan di memori sehingga lebih besar dari operan yang hanya tertulis di instruksi saja. Kemudian yang kedua ada indirect addressing. Direct addressing ini memerlukan lebih dari satu referensi baik itu memori maupun register untuk mengambil operannya. Kemudian yang ketiga ada immediate addressing. Immediate addressing ini itu sangat sederhana atau lebih sederhana dibandingkan dengan direct addressing dan indirect addressing karena value-nya itu akan disimpan dalam memori kemudian langsung mengikuti kode operasi di dalam memori. Nah, selain ketiga metode pengelamatan ini terdapat lagi beberapa metode pengelamatan, yaitu register addressing, register indirect addressing, displacement addressing, dan stack addressing.
Kemudian masuk ke contoh. Yang pertama itu adalah contoh dari set instruksi. Nah, di sini kami menggunakan contoh dua alamat di mana terdapat dua operan, yaitu operan 1 dan operan 2. Operan 1 merangkap sebagai hasilnya. Nah, untuk contoh soalnya yaitu X sama dengan A ditambah B dikali C dikurangi E dikali dengan F. Nah, di sini terdapat beberapa proses yang akan dilakukan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang pertama, kita akan menyimpan nilai A ke dalam nilai Y dengan cara load Y, A, di mana A atau hasil dari A itu akan kita simpan ke dalam Y. Kemudian add Y, B, di mana A tadi yang kita simpan ke dalam Y itu kita akan tambahkan dengan B, kemudian kita akan simpan ke dalam Y. Nah, itu adalah operan pertama. Kemudian untuk operan kedua, kita akan memasukkan nilai E ke dalam T dengan cara load T, E, di mana nilai atau hasil dari E ini kita akan simpan ke dalam T. Kemudian MPY T, F, di mana nilai E atau hasil dari E yang kita simpan di dalam T tadi kita akan kalikan dengan F, kemudian hasilnya kita akan simpan ke dalam T. Kemudian sub T, C itu di mana nilai atau hasil dari E dan F yang sudah kita simpan di dalam T tadi kita kurangkan dengan C, kemudian hasilnya kita simpan di dalam T. Nah, setelah kedua operan selesai, operan 1 dan operan 2, kita akan mengalikannya dengan cara MPY Y, T, di mana Y di sini itu adalah hasil dari operan 1, kemudian T ini hasil dari operan 2, kita kalikan dan kemudian hasilnya akan simpan di dalam Y. Nah, dari contoh set instruksi ini, itu dengan menggunakan dua alamat, kita membutuhkan 6 proses di dalam operasinya. Kemudian selanjutnya untuk contoh set pengelamatan, di sini masih menggunakan dua alamat, operan 1 dan operan 2. Dengan contoh soal, Y sama dengan A dikurangi B dikali dengan C, dikali D dikali dengan E, dikurangi dengan F. Nah, untuk langkah pertama, itu kita akan memasukkan nilai B ke dalam X dengan cara load X, B, di mana hasil atau nilai B ini kita akan masukkan ke dalam X. Kemudian MPY X, C, di mana B tadi yang sudah kita simpan ke dalam X itu kita akan kalikan dengan C, kemudian hasilnya akan kita kalikan, kemudian hasilnya akan disimpan di dalam X. Kemudian sub X, A itu di mana hasil atau nilai dari B dan C yang sudah kita simpan di dalam X tadi itu kita akan kurangi dengan A, kemudian hasilnya akan disimpan di dalam X. Untuk operan pertama sudah selesai, selanjutnya kita menyelesaikan operan kedua ini, di mana kita akan menyimpan nilai D ini ke dalam T dengan cara load T, D, di mana hasil dari D ini itu kita akan simpan di dalam T. Kemudian MPY T, E, di mana D yang tadi sudah kita simpan ke dalam T itu kita akan kalikan dengan E, kemudian hasilnya kita akan simpan di dalam T. Kemudian selanjutnya itu load Y, F, di mana sini kita akan menyimpan nilai F ke dalam Y. Kemudian sub Y, T itu Y dikurangi dengan T, di mana Y tadi ini itu adalah hasil dari F yang sudah kita simpan di dalam Y, kita kurangi dengan T, kemudian hasilnya kita akan simpan di dalam Y. Kemudian setelah operan 1 dan operan 2 selesai, selanjutnya kita akan mengalihkan kedua operan dengan cara MPY X, T, di mana T ini itu masih merupakan dari bagian dari operan 2. Nah, X ini itu merupakan hasil dari operan 1 dikalikan dengan Y hasil dari operan 2, kemudian hasilnya itu akan disimpan di dalam X. Nah, dari contoh set pengamatan ini menggunakan dua alamat itu membutuhkan 8 proses di dalam operasinya. Selanjutnya untuk X, di sini kan ada X, T, dan Y itu merupakan alamat dari itu merupakan register dari tiap proses yang kita lakukan.
Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan materi dari kami. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.